Topik kita kali ini adalah komponen kimiawi sel. Dan sasaran adalah peserta didik SMA MA kelas 11. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mendeskripsikan komponen kimiawi sel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ariza Leniovita. Saya biasa dipanggil Ariza, Ibu Ariza, dan saya adalah salah satu guru di SMA Negeri 3 Menggala sebagai guru bidang biologi. Topik pembicaraan kita kali ini yaitu materi tentang komponen kimia sel. Kalian tahu apa itu komponen kimia sel? Sebelumnya, Ibu pengen tanya, ada yang tahu komponen itu apa? Ya, komponen itu bisa dibilang sebagai komposisi atau kumpulan daripada bahan-bahan penyusun. Jadi, komponen kimia sel adalah bahan-bahan kimia penyusun sel. Ya, bahan-bahan kimia penyusun sel. Lalu, apa saja sih komponen kimia sel itu? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita saksikan pembahasan pada video berikut ini. Komponen kimiawi sel tersusun atas senyawa organik dan senyawa anorganik. Adapun senyawa organik terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Sedangkan senyawa anorganik disusun oleh air dan gas. Karbohidrat. Pada tumbuhan, karbohidrat dapat kita jumpai dalam bentuk hasil fotosintesis. Karbohidrat dapat digolongkan menjadi monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Contohnya yaitu pada kelenjar susu atau kelenjar mamai dapat kita jumpai laktosa, dan kita juga dapat jumpai sukrosa pada gula tebu. Karbohidrat juga dapat berupa amilum atau zat pati, glikogen, serta selulosa yang dapat kita jumpai pada dinding sel tumbuhan. Karbohidrat sangat penting bagi tubuh kita, yaitu sebagai sumber energi utama bagi tubuh, sumber energi bagi otak, mempertahankan massa otot, mengoptimalkan fungsi protein, dan meningkatkan penyerapan nutrisi oleh tubuh. Komponen yang kedua yaitu senyawa protein. Protein sangat penting loh bagi tubuh kita. Kita bisa memperoleh protein dari makanan berupa daging, telur, kacang-kacangan, dan lain-lain. Tahukah kamu apa fungsi protein? Banyak sekali fungsi protein, di antaranya yang pertama sebagai enzim, yang kedua alat pengangkut, yang ketiga pengatur gerakan misalnya di antara membran, yang ketiga penyusun jaringan, protein cadangan, antibodi bagi kekebalan tubuh kita, dan mengatur reaksi serta pengendali pertumbuhan. Sahabat rumah belajar, lemak dibangun oleh gliserol dan asam lemak. Lemak mempunyai sifat tidak larut dalam air, tetapi dapat larut dalam pelarut organik seperti ether, kloroform, dan alkohol. Lemak dapat kita peroleh dari lemak hewani maupun lemak nabati. Sahabat rumah belajar, berikut adalah fungsi lemak. Lemak berfungsi sebagai sumber energi, sebagai sumber asam lemak esensial, asam linoleat, dan asam linolenat. Sebagai pelarut vitamin, membantu transportasi dan absorpsi vitamin. Menghemat penggunaan protein, membantu sekresi asam lambung dan pengosongan lambung, memberi tekstur khusus dan kelezatan makanan, sebagai pelumas dan membantu pengeluaran sisa pencernaan, dan memelihara suhu tubuh. Dan lemak sangat penting untuk melindungi organ jantung, hati, ginjal dari benturan dan bahaya lainnya.
Sahabat rumah belajar, komponen selanjutnya yaitu asam nukleat. Asam nukleat dapat kita jumpai dalam setiap sel, diantaranya dalam bentuk DNA maupun RNA. Berikut ini adalah struktur DNA dan RNA. Adapun fungsi asam nukleat diantaranya yaitu untuk menyimpan, mentransmisi, dan mentranslasi, yaitu diantaranya untuk informasi genetik, untuk metabolisme, untuk reaksi-reaksi informasi energi sebagai koenzim pembawa energi, koenzim pemindah asam asetat, zat gula, senyawa, asam amino, dan biomolekul lainnya, serta sebagai koenzim reaksi oksidasi reduksi. Air dan gas memiliki peranan yang tak kalah penting, diantaranya sebagai pelarut, dan gas juga berperan dalam respirasi. Sahabat rumah belajar, demikian pembelajaran kita pada kali ini. Terima kasih.